Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam 10. Yang kami hormati Deputi Bidang Pencegahan BNPB Republik Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati pula segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati asisten dan staf ahli gubernur, kepala pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta Bapak Ibu para kepala OPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati pula Ketua Badan Musyawarah Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran, Ketua PMI DIY, serta Bapak Ibu undangan dan hadirin baik yang berada di Bangsal Kepatihan maupun yang mengikuti secara daring. Segenap hadirin yang kami hormati, berikutnya akan kita simak bersama laporan penyelenggaraan oleh Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Andes Biworo Yuswantono, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam ke-10. Yang kami hormati Deputi Bidang Pencegahan Ibu Prasinta Dewi, BNPB. Yang kami hormati unsur Forkompinda Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, Gusti Prabu, Ketua Paguyuban Musyawarah Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Ketua Kepala Kantor Perwakilan BI Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Direktur Utama BPBD DIY, staf ahli dan juga Ibu Pak sekalian tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini di Bangsal Kepatihan maupun yang hadir secara daring di 55 sekolah yang hari ini akan dibentuk menjadi SPAB. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini dapat diselenggarakan peresmian 55 sekolah dan madrasah menjadi satuan pendidikan aman bencana. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sri Paduka dan juga Ibu Deputi, juga segenap undangan yang lain yang berkenan hadir di dalam acara ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penanggulangan bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Implementasinya penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat luas melalui peningkatan kapasitas masyarakat agar tangguh menghadapi potensi ancaman bencana maupun melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh bencana sebagai salah satu wujud perlindungan negara kepada warga negara. Pasal 5 Undang-Undang Dasar, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya di dalam Pasal 2, Pasal PP Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh
dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Melalui koordinasi, keterpaduan, dan kerjasama berbagai pihak inilah yang akan meningkatkan kapasitas kita semua untuk mewujudkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Para hadirin dan para undangan yang berbahagia, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI tahun 2021, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki indeks risiko 126,34 atau bisa dikategorikan sebagai sedang. Adapun ancaman bencana yang terdapat di DIY kita tahu cukup lengkap. Ada gempa bumi, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrim dan juga tsunami. Mengingat kondisi demikian, maka perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana secara komprehensif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat sampai ke tingkat paling bawah agar dapat memahami, mengenali, menyadari jenis ancaman bencana di sekitarnya, serta mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan meminimalkan risiko ancaman sekecil mungkin. Pemahaman dan budaya sadar bencana perlu diperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini sebagai bekal kehidupan mereka di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menetapkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan. Penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana juga merupakan implementasi dari Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang sekolah atau madrasah aman bencana SMAB yang kemudian ditindaklanjuti oleh Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana. Selain itu, sebagai bentuk perwujudan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 8 tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi Perda nomor 13 tahun 2015 tentang penanggulangan bencana Daerah Istimewa Yogyakarta pada pasal 21 menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menginisiasi pengarus utamaan materi pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pembelajaran dan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur. Jadi kita sudah mempunyai peraturan gubernur nomor 101 tahun 2021 tentang pedoman pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan dan juga melalui surat keputusan gubernur nomor 5 tahun 2020 tentang pembentukan tim pembinaan dan pengawasan pendidikan aman bencana pada satuan pendidikan. Hadirin dan undangan yang kami hormati, sebanyak 2.906, jadi 2.906 sekolah atau madrasah di DIY tercatat berada di kawasan rawan bencana. Guna membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah, maka diperlukan adanya pembekalan keterampilan seperti mengenal ancaman bencana, pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD, menyusun rencana kontingensi dan mengintegrasikan materi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau materi pembelajaran, dan juga perlu dilakukan gladi lapang atau simulasi bencana guna memahami cara evakuasi yang baik dan benar manakala terjadi suatu bencana yang menjadi materi dalam pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Hadirin sekalian, peresmian ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
Adapun jumlah 55 sekolah atau madrasah berasal dari 20 sekolah atau madrasah penerima program SPAB tahun 2020 dan 35 sekolah atau madrasah penerima program SPAB tahun 2022. Peresmian ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi stakeholder penanggulangan bencana atau unsur pentahelik untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam upaya pengurangan risiko bencana di daerah istimewa Yogyakarta. Terlebih, mengingat jumlah sekolah yang sangat banyak, maka kolaborasi pentahelik sangat penting untuk mengakselerasi pembentukan SPAB di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian laporan kami yang dapat kami sampaikan, dan pada saatnya nanti kami mohon Bapak Wakil Gubernur berkenan untuk meresmikan pembentukan 55 satuan pendidikan aman bencana. Akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dan juga mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan di dalam kami menyiapkan segala sesuatunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, berikutnya acara akan kita lanjutkan dengan menyimak bersama sambutan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Republik Indonesia, Dr. Anda Prasinta Dewi MAP. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Sekretaris Daerah selaku Ketua ex officio BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Yogyakarta, Kepala DPRD, dan Rem 072 Pamungkas Yogyakarta, Kapolda DIY, Kepala OPD Provinsi se-DIY atau yang mewakili, Kepala OPD Kabupaten atau Kota se-DIY atau yang mewakili, Ketua Sekretaris Bersama SPAB DIY, Ketua Forum PRB DIY, perwakilan sahabat dari PMI, LSM, Warda Gerakan Pramuka, Kepala Sekolah atau Madrasah, relawan, akademisi, praktisi, peneliti, fasilitator SPAB, media massa dan sektor swasta yang hadir, serta para pegiat kebencanaan yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, dan para ketua OSIS serta siswa yang kami cintai. Mohon izin sebelum saya melanjutkan sambutan Kepala Badan BNPB, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan beliau tidak bisa hadir hari ini, dan menyampaikan salam beliau kepada kita semua di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi, salam Om Swastiastu, salam tangguh dan salam kemanusiaan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini dalam acara peresmian Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB 55 sekolah atau madrasah se-DIY di Yogyakarta. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala BPBD maupun OPD Provinsi dan Kabupaten Kota, serta pihak-pihak yang mendukung dalam kegiatan peresmian hari ini maupun penyelenggaraan kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana di 55 sekolah atau madrasah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada satuan pendidikan, yakni sekolah madrasah yang akan mengimplementasikan kegiatan SPAB sebagai bentuk peran serta dalam melakukan upaya mitigasi bencana berbasis partisipatif. Bapak Ibu yang kami hormati, serta para siswa
yang terbaik di bangsa ini. Merujuk pada data BNPB, kejadian bencana hingga 31 Oktober tahun 2022 telah terjadi 3.038 kali bencana hingga menewaskan 201 orang meninggal dunia. Banjir merupakan bencana yang masih dominan terjadi dengan frekuensi kebanyakan kejadian sebanyak 1.246 kejadian banjir. Salah satunya kejadian banjir yang baru terjadi di DKI Jakarta. Kita ingat pada tanggal 6 Oktober yang lalu telah menewaskan 3 orang siswa Madrasah Sanawiyah dan 3 orang luka-luka pada saat kejadian yang berlangsung pada siang hari di madrasah. Kejadian bencana ini tidak hanya berdampak pada keselamatan manusia, namun juga pada pemukiman, fasilitas umum, termasuk fasilitas pendidikan. Dari kejadian bencana yang terjadi hingga hari ini, 520 fasilitas pendidikan dinyatakan terdampak atau mengalami kerusakan. Hal ini tentu berimplikasi juga pada hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang nyaman dan aman. Hak mengajar dan belajar di sekolah atau madrasah yang terganggu dengan terjadinya kejadian bencana. Hadirin yang kami muliakan, jumlah satuan pendidikan di Indonesia lebih dari 530.000, mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan kajian risiko yang terdapat dan terdata dalam Inaris, lebih dari 75% satuan pendidikan berada di wilayah bencana yang berisiko tinggi dan sedang, di mana lebih dari 10.000 satuan pendidikan dan 10 juta jiwa siswa terdampak bencana dalam kurun waktu 1 dekade. Melihat dari data kejadian bencana dan satuan pendidikan yang dominan berada di wilayah yang berisiko tinggi bencana, diperlukan upaya penanganan sedini mungkin dan partisipasi seluruh pihak, termasuk seluruh warga sekolah. BNPB bersama multi pihak turut serta dalam upaya mitigasi bencana di sektor pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan SPAB. Perkembangan SPAB selama kurang lebih 1 dekade sudah berkembang cukup signifikan. Dari penamaan ruang lingkup kegiatan, sasaran hingga keterlibatan berbagai pihak yang lebih luas secara kolaboratif. Namun progres ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat, di mana menurut data Sekretariat Nasional SPAB, satuan pendidikan yang sudah melaksanakan atau menerapkan SPAB masih sekitar 10% dari jumlah satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Menindaklanjuti hal ini, BNPB melaksanakan beragam strategi. Salah satunya dari tahun 2019 hingga 2020, BNPB bekerja sama dengan Kuartir Nasional atau Kuarnas Pramuka, MDMC, dan Hizbul Watan mewujudkan bentuk inovasi kegiatan SPAB serta SPAB berbasis gugus depan dan SPAB berbasis Kobilah, di mana pelaksanaannya kegiatan atau langkah-langkah SPAB akan diselaraskan dengan kegiatan pramuka dan kepanduan Hizbul Watan di satuan pendidikan. Selain itu, baik di Kuarnas Pramuka maupun MDMC dan Hizbul Watan berkomitmen untuk melaksanakan serta menindaklanjuti pelaksanaan SPAB secara aktif, masif, dan mandiri ke depannya. Tentu dengan jumlah keanggotaan Pramuka dan Hizbul Watan yang tersebar di Indonesia, diharapkan upaya ini dapat mendukung pemerataan baik secara kualitas maupun kuantitas jumlah satuan pendidikan yang menerapkan SPAB. Inovasi bentuk pelaksanaan SPAB pelibatan seluruh pihak menjadi langkah baik untuk bisa menerapkan kegiatan SPAB ke satuan pendidikan yang berada di daerah rawan bencana. Termasuk melalui kegiatan hari ini,
peresmian SPAB di 55 sekolah atau madrasah oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian penting dan menunjukkan dedikasi keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana di Yogyakarta. Khususnya jika merujuk pada data Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI, tahun 2020 tidak ada kabupaten kota yang berisiko ancaman bencana rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima kabupaten kota di Provinsi DIY menjadi dominan memiliki ancaman bencana dengan risiko tinggi dan sedang, terutama ancaman gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim atau abrasi, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim dan tsunami. Bapak, Ibu, serta para siswa yang kami banggakan, marilah kita jadikan hari ini momentum untuk memulai aksi tindakan dan kerjasama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mengurangi risiko bencana, dan tidak berhenti saat ini saja, namun terus berkesinambungan dan berkelanjutan demi membangun bangsa yang tangguh bencana. Kami berharap inisiasi mandiri dan komitmen dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh pihak yang mendukung dapat menjadi contoh baik yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh pemerintah daerah lain dan berbagai pihak agar semakin banyak yang terlibat aktif, semakin signifikan pula upaya mitigasi bencana yang dilakukan untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kepala BNPB Lejen Suharyanto. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, satuan pendidikan yang akan dikukuhkan dimohon untuk menempatkan diri di bangsal atas. Berikutnya, Kepala Pelaksana BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta dimohon untuk menempatkan diri. Kata-kata pengukuhan. Bapak Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati, mohon izin dan mohon doa restu kami akan melaksanakan pengukuhan tim siaga bencana di 55 SPAB. Sebelum saya mengukuhkan saudara-saudara, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia dikukuhkan menjadi tim siaga bencana pada satuan pendidikan masing-masing? Terima kasih. Kata-kata pengukuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 2 November tahun 2022, saya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai tim siaga bencana pada satuan pendidikan masing-masing. Berdasarkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 369/000110 tanggal 5 Januari tahun 2022. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi Deputi Bidang Pencegahan BNPB Republik Indonesia untuk berfoto bersama dan memberikan ucapan selamat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Terima kasih Bapak Wakil Gubernur berkenan untuk menyampaikan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para pejabat lain kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, akan kita simak bersama sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon izin membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan pengukuhan tim siaga bencana pada Satuan Pendidikan Aman Bencana Yogyakarta 2 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pengukuhan tim siaga bencana pada Satuan Pendidikan Aman Bencana dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana. Potensi ancaman bencana di DIY tersebut baik bencana alam, bencana sosial maupun non-alam menjadi alasan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta perlu menyiapkan sumber daya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Tim siaga bencana sekolah adalah perwakilan warga sekolah yang telah mendapatkan pelatihan terkait pengurangan risiko bencana. Tim ini bertugas menyebarluaskan praktik budaya sadar bencana di sekolah melalui kesiapsiagaan pada saat sebelum dan setelah terjadi bencana. Dengan pembentukan tim siaga bencana pada satuan pendidikan, diharapkan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat dimulai dari sekolah atau madrasah. Tim siaga bencana sekolah atau madrasah merupakan instrumen yang harus ada dalam penerapan satuan pendidikan aman bencana dengan tujuan mewujudkan sekolah yang tangguh dan aman bencana. Akhir kata, saya ucapkan selamat bertugas kepada tim siaga bencana yang hari ini dikukuhkan. Jalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta 2 November 2022. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.